like and subscribe di bawah ini. Jadi kita membahas tentang pengertian seseorang. Jadi begini toh. Ya. Jadi sedikit kita ulas masalah yang ada di dirinya Wahyu. Itu termasuk keras kepala. Itu tak. Ya. Jadi begini tak. Itulah seseorang yang keras kepala untuk memecahkan atau mengatasi di keluarga itu tidak mampu. Iya. Dan untuk mengatasi pembenahan dirinya tidak mampu. Itulah tok suatu buktinya tok. Buktinya ya. Iya. Jadi orang yang keras kepala termasuk juga dalam arti ya, pemecahan masalah keluarga dirinya tidak mampu, apalagi permasalahan dalam perekonomiannya. Itu tak jadi begitu tak. Iya. Jadi wujud buktinya ialah sengsara. Apa yang dia rasakan karena begini toh. Iya. Karena semua orang punya masalah. Jangan yang hidup, yang mati juga punya masalah toh. Iya. Cuma masalah itu di mana-mana. Dan beda orang beda masalah. Itu ya. jadi dalam arti toh. Iya. Permasalahan satu dia bisa mengatasi. Apalagi sekarang saat ini itulah salah satu buktinya orang yang keras kepala, pekerjaan tidak ada, kemampuan tidak ada. Tuh, jadi orang yang keras kepala itu sama juga orang yang pasrah dengan keadaan. Itu. Jadi begitu tak. Jadi ujung-ujungnya bagaimana Allah gitu ya. Itu. Salah juga gitu ya. Bagaimana Allah ya. Salah ya. Itu jadi begitu tak. Jadi begini tak. Jadi kita ulas sedikit. Iya. Jadi orang yang keras kepala itu termasuk golongan setan. Karena dirinya tidak bisa mengatasi suatu permasalahan, oleh karena itu dihadapi satu permasalahan dirinya pecah belah. Itu jadi amburadul gitu. Itu jadi
apapun yang dia apapun yang dia mengatasi karena dirinya pembenahan tidak kuat. Oleh karena itu ya itulah tok wujud buktinya sia-sia. Itu sebenarnya dalam arti dia juga menyesal tok. Menyesal Itu itu penyesalan ada selalu datangnya belakang. Itu tok. Karena begini tok, penyesalan itu apa? Pekerjaan tidak ada, ya, nafsu dan emosinya tinggi, keinginannya tinggi, tapi pencapaian dirinya untuk dirinya aja dirinya tidak bisa mengatasi. Itulah tok suatu buktinya. Iya. Cara berprosesnya nggak bisa gitu. Itu Iya. Jadi nggak ada ketercapaian. Jadi begitu tok. Segala apapun suatu hal permasalahan diri kita harus bisa hadapi. Itu kita dalam arti menghadapi suatu permasalahan itu kita tidak bisa sendiri. Itu Iya. Pasti butuh adanya seseorang yang ada di diri kita. Iya. Sampai diri kita ibaratnya merasa puas dengan Hadiran orang pemecahan permasalahan itu. Karena begini toh, karena apa yang dia hasilkan dan apa yang dia usahakan sia-sia toh. Karena itu semua karena nafsu dari dirinya. Yang ada nafsu aja. Nafsu dari dirinya yang tidak terkontrol. Oleh karena itu dalam arti membuat dirinya putus asa. Itu karena kita satu dulu tasok dari mata pencarian aja. Iya. Itu sampai saat ini mata pencariannya mana? Enggak ada. Itu cuma hanya untuk itulah tok satu buktinya tok. Iya. Orang yang keras kepala itu jauh dari mata pencarian. Itu barang buktinya. Beda dengan orang yang mau berkorban apa adanya dan demi seseorang itu. Iya. Itu selalu mendapatkan apa yang keinginannya dia, itu selalu mendapatkan adanya kelancaran dalam setiap mata pencarian. Adanya hasil. Adanya hasil dan adanya bukti. Itulah toh. Jadi begitu toh. Karena dia los saja orangnya. Jadi begitulah toh wujud buktinya. Iya. Itu kalau mengenai orang keras kepala itu karakter atau sifat-sifat yang bisa dilihat tuh apa aja sih, Beb? Dari sifat-sifat mereka. Jadi begitu. Jadi begini toh, orang itu termasuk dari aura. Oh, aura ya. Nah kayaknya toh dalam arti begini, orang yang banyak omong, apalagi omongannya selalu tinggi di depan semua umat, apalagi di depan semua orang dalam arti apa yang dia kerjakan
dalam arti hanya untuk tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang dibicarakan juga gitu ya. Itu selalu meleset. Oh, nggak bisa pasti kalau gitu ya. Itu termasuk dari aura. Oh, Itu karena seseorang itu mempunyai aura beda-beda toh. iya. Itu aura itu terdiri dari pancarannya, Pancaran, warna-warninya. Nah, terutama yang dinamakan pancaran hati. pancaran hati. Pancaran hati itu tidak bisa bohong toh, apalagi tidak bisa dipermainkan toh. Karena pancaran hati juga termasuk dalam arti suatu orang yang mau berkorban diri kita, mau membantu kita dan mau menolong kita. Itu semua dari pancaran hati. Tuh, Iya. itu. Jadi membuat dirinya nggak ada kelimpahannya gitu ya dia. Jadi gini Lancar. toh. Jadi kita melihat orang itu dari segi muka. Oh, Kita gitu. bisa nilai. Oh, Dari sisi aura jelek atau bagusnya kita bisa nilai. dia polos apa enggaknya gitu. Polos apa enggaknya, Rela rela apa enggaknya, dia berkorban. itu toh. Oh, iya. Itu toh, jadi begitu toh. Hmm. Itu jadi itu semua bagaimana kita bisa mengetahui pancaran aura itu dari sisi muka. Itu sisi permasalahan yang ada di dirinya. Itu Pancaran yang benar-benar dari hati gitu ya. dari hati. Itu Iya. karena pancaran dari hati nurani itu Nurani, iya. bisa tembus toh di dalam seseorang yang mempunyai mata batin khusus, itu bisa tembus. Oh, gitu ya, Be. Tuh. Jadi mereka tuh bisa lihat kita gitu ya. Bahkan pancarannya apa gitu ya. Warna-warninya. Bukan warna-warni. Itu semua dalam arti apa yang diucapkan dan apa yang dinyatakan sama apa tidak. Oh. Saya dengan perbuatannya. Iya, ngerti. Jadi kita bisa tebak Iya. dalam arti Iya. itu. Kadang dalam arti aura itu dalam arti terdiri dari beberapa golongan, baik, buruk, jelek, Iya. dan serupa. Baik, buruk, jelek, dan serupa. Iya. Itu dalam arti baik, buruk, jelek, dan serupa itu dalam arti apa yang kita rasakan dan apa yang dia tunjukkan itu bisa mengetahui dari sisi penempatan dan keberadaannya. Contohnya toh dalam arti
kebanyakan sih ya toh orang yang benar-benar tulus atau mempunyai golongan dalam arti baik, buruk, serupa, jelek dan serupa itu dalam arti itu dari sisi apa yang dia ucapkan dan apa yang masuk ke kita itu terasa kalau yang mempunyai niat baik. Iya. Iya. Itu dan yang mempunyai niat buruk, apa yang kita rasa dan apa yang ada di dirinya itu selalu terbentuk menjadi benturan keras. Itu yang buruk. Oh, yang buruk ya. Dan jelek dalam arti apa yang dia rasakan kepada diri kita itu malah menjadi petaka atau bencana bagi diri kita. Itu contohnya begini toh. Dalam arti seseorang yang mengucap seseorang yang apa yang kita ucap dan yang apa di dirinya menciptakan ke orang-orang. Itu dalam arti yang jelek dan yang serupa. Dan yang serupa dalam arti apa yang kita tunjukkan dan apa yang kita satukan menjadi suatu wujud hasil untuk kebersamaan kita. Itu yang serupa itu termasuk bagus Pak. Itu bagus itu ya. Jadi begitu toh golongan dalam jadi apa yang dikatakan baik dalam ucapan maupun ini itu hasilnya golongan dari sifat yang mempunyai suatu aura tertentu. Aura sifat itu ya. Itu. Iya. Ibaratnya yang mempunyai aura jelek, ibaratnya apa yang kita omongkan dan apa yang ada di dirinya itu dalam arti menjadi suatu fitnah. Jadi ke bawah jelek jadi gitu ya. Itu. Jadi begini dalam arti bukan fitnah ibaratnya dalam arti mengumbar-umbar pembicaraan. Itu termasuk jelek. Mengingatnya golongan jelek ya. Itu ini seperti itulah toh. Itu termasuk semua dari golongan orang yang keras kepala inti dasarnya ya Pak ya. Jadi sifat-sifat itu terangkum semua. Emang dia udah nggak niat kali guru ya. Kita ajak ke makam waktu itu katanya iya
hotel sana Nah, ya. jadi begitu. Jadi karena dirinya mempunyai dengki keras kepala yang berlebihan, oleh karena itu memiliki suatu penderitaan yang ada di dirinya. Mungkin kalau bisa legowo aja itu bisa membangkitkan ya Pak ya? Itu. Iya. Jadi apa yang diomongkan, apa yang diinin nggak sesuai. Itu. Iya, 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 iya. Jadi begitu. Betul. Jadi banyak jenisnya sekeras kepala itu ya Pak ya? Jadi begitu. Jadi ibarat kasar apa tuh, kalau orang suka berucap ke orang-orang ke mulut-mulut, Dari mulut ke mulut, mengumbar-ngumbar, ngumbar-ngumbar omongan, ya. termasuk apa tuh? Munafik. Gitu. Sifatnya ke situ jadi ya. Pak Muna. Kenapa yang diomongin, apa yang kenyataan beda gitu ya. Oh, Mungkin dirinya merasa bangga kali guru dengan kehadiran kita. Kalau saya rasa, wah bapak gue masih diin begini gitu. Dalam hati kecilnya, ya kan. Padahal tidak. Iya, menurut dia, maksud kita saya. kasihan sebetulnya, Padahal kan kasihan. kita Kita sebetulnya kasihan. Karena itu dalam arti memperbaiki hidup untuk dirinya. Iya. Itu. Dan dia nggak ngerti kita secara aura kita tahu. Jadi begitulah satu golongannya Kak. Sifat-sifat keras kepala itu ya. Di situ golong-golongannya. Nah terus kalau orang begitu di hadapan yang maha kuasa itu gimana, Be? Di hadapan yang maha kuasa itu gimana? Jadi orang-orang yang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya. itu dalam arti termasuk dosa dirinya. Itu.